Shalom. Tuhan memberkati. Dengan pelajaran ini, ibadah itu kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, ibadah itu kalau tidak dilakukan oleh manusia, hukuman yang akan diterima. Terima kasih Tuhan buat sukacita limpah yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan bahwa pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di saat kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita bersama bersyukur kepadanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau lah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama beribadah, memuji memuliakan namamu. Kami mohon penyertaan-Mu, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin pujian Bapak urapi dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer, musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami berdoa untuk jalannya firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai Bapak Sakaria untuk membawakan firman-Mu agar menjadi pelaku firman buat kami semua. Jalannya ibadah Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapak yang pimpin, Bapak yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya bahwa cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan terus ada buat kita. Sehingga pada saat ini kita boleh bersatu hati untuk kita sebentar mengikuti ibadah online. Bila masing-masing kita menyiapkan hati kita, kita mau ajak Bapak Ibu Saudara terkasih bersama bersyukur buat kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Bila pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita, pengagungan kita hanya bagi Yesus. Karena Dialah Allah yang memberkati kita, Dialah Allah yang sudah menyertai sepanjang hidup kita. Kau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Biarlah hati kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami angkat tangan, kami menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Nyatakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Kau berbuat dalam setiap hidup kami, di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, Tuhan, kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Buat kasih Tuhan selalu ada buat kita. Di dalam hidupku ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu ada buat setiap kami. Kami nyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa memberkati kami. Engkau Allah yang luar biasa memberikan kemenangan atas hidup kami. Kami yakin Tuhan di saat kami menyembah, Engkau hadir memulihkan setiap kami. Terima kasih Allah yang baik. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nyatakan dengan imanmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan ada buat setiap kami. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi nyatakan cinta-Mu buat Tuhan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu dalam setiap kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Maria mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam hati kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Mari sama-sama nyatakan kesubuhan hati-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan, kami yakin Ku rasa bahwa Engkau Allah yang menjamah setiap kuasa kami. yang tak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas Ku bagi kami. yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nyatakan dengan iman terlebih lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
buat hadirat Tuhan yang terus ada bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan besarkan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Nyatakan bahwa Dia Allah yang baik. Dia Allah yang memberkati kita semua. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, nyatakan limpah sukacitamu di dalam Tuhan. Masuk dalam gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Lebih lagi kemau, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Nyatakan sama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lebih lagi ya, nyatakan sukacitamu bagi Yesus. Angkat tinggi tangan di hadapan Tuhan, nyatakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Lagi masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Sama-sama katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian, kami menyembah, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lagi ya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lebih lagi sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Bawa anggur baru Tuhan curahkan atas setiap kita. Ya, kita berkemenangan pagi hari ini. Haleluya. Kita menyatakan syukur kita. Berikan tas sekarang kita katakan Dia Allah yang luar biasa memberkati saya dan saudara. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Saya percaya saudara bisa lebih dari yang ini. Katakan sama-sama. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan
Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kita dengan sukacita limpah. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia sama-sama. Anugerah tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya yang tak. Mari sama-sama memberkati kanan kiri katakan, Anugerah tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasa Tuhan. nyata kuasanya, Sekali lagi dengan iman katakan, nyata kuasanya. haleluya. Bila kuasa Tuhan terus nyata buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat sukacita limpah yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan bahwa pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di saat kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan pagi hari ini kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah lewat firman-Mu. Biarlah kasih-Mu terus ada, yang biarlah hidup kami Tuhan terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman-Mu pelita bagi setiap jalan dan kaki kami. Biarlah sepanjang hidup kami selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup.
Mari bersama pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati katakan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, berada dalam dekatmu, terlebih di saat ku tak mengerti. Kami terus tetap percaya Tuhan. Pilih untuk tetap percaya, pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya seribu cara untuk angkatku. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, Kau yang mengasihi Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Lebih lagi katakan bersama-sama dengan imanmu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, pada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidup. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Amin. Shalom, jemaat GBS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Hari ini minggu pertama bulan September, bagi jemaat yang offline itu ada perjamuan kudus. Maka hari ini kita akan membahas tentang perjamuan kudus. Namun sebelum kita belajar bersama, mari kita minta Tuhan untuk memberikan hikmat-Nya, memberikan roh-Nya, agar kita makin mengenal Tuhan dan menikmati perjamuan kudus dengan segala berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang memberikan kesempatan pada kami untuk menikmati bulan September. Bulan yang telah Kau berkati, bulan yang telah Kau berikan kepada kami, agar kami dapat menikmati berkat bulan September di dalam nama-Mu. Kami ingin belajar Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja, sehingga Roh-Mu memberikan kepada kami pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa, agar kami mengerti
makna perjamuan kudus yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, mari kita pelajari bahwa manusia pertama itu diletakkan oleh Allah di Taman Firdaus, di Taman Eden. Satu taman yang luar biasa, satu taman yang sudah dipenuhi dengan segala makanan, fasilitas-fasilitas hidup dan sebagainya. Tapi karena dosa, manusia diusir dari Taman Eden itu. Jadi akibat dosa itu yang pertama diusir dari Taman Firdaus. Tidak dapat menikmati fasilitas, tidak dapat menikmati keindahan Firdaus lagi. Yang kedua, bumi dikutuk. Bumi mengeluarkan berbagai macam kesulitan bagi manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Sangat menyulitkan kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Karena hubungan dengan Allah diputus, bumi mengeluarkan onak dan duri. Tetapi kasih Allah yang luar biasa itu masih memberikan kesempatan manusia untuk hidup. Dengan satu janji di dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan kamu hanya akan memagut tumit dan tangannya. Itulah janji yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah dibuang itu. Tinggal sekarang ada beberapa orang yang menikmati janji itu, memegang teguh janji itu, melengkapi, menggenapi apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi banyak juga orang yang masa bodoh. Nah, kita yang ada di tempat ini, kita yang mengikuti ibadah online ini, termasuk orang yang kepingin menikmati janji Allah itu. Maka mari kita lanjutkan. Benih dosa yang sudah bercokol di dalam kehidupan manusia itu membuat pandangan manusia itu gelap. Sehingga mereka melihat sesuatu itu sia-sia semuanya. Karena pandangannya gelap. Mari kita buka Efesus 4 ayat 17 dan ayat 18. Efesus 4 ayat 17 dan ayat 18. Mari kita baca bersama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Alkitab katakan, jangan hidup seperti yang tidak kenal Allah. Jangan hidup seperti orang yang tidak kenal Allah. Yang pikirannya sia-sia, pikirannya gelap, tidak mengerti bahwa sebenarnya Allah membuka kesempatan untuk membangun persekutuan. Jadi manusia dunia tidak ngerti. Walaupun Allah memberikan penjelasan sejelas apapun, karena mereka sudah tidak menginginkan berjalan bersama dengan Allah, maka pikiran gelapnya itu menguasai hidupnya. Allah memperhatikan
kehidupan manusia itu harus dicatat. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sangat jelas. Allah memberikan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya tembok yang memisahkan antara manusia dengan Allah itu dirobohkan. Dan mereka menikmati damai sejahtera yang dimiliki oleh Kristus. Melalui tembok yang dirobohkan ini, manusia dapat kembali kepada Allah, mempersatukan antara manusia dengan Allah, sehingga apa yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu damai sejahtera itu diberikan. Jadi pengenalan akan Yesus itu sangat penting. Pengenalan akan Yesus itu mendekatkan manusia dengan Allah yang tadinya sudah putus hubungan. Yesus merupakan kunci titik balik manusia agar manusia itu dekat dengan Allah. Nah, bagaimana dengan saudara yang tiap minggu ke gereja? Bagaimana dengan saudara yang hari ini mau mengikuti perjamuan kudus? Kita sudah menemukan siapa Yesus. Kita sudah mempercayai siapa Yesus. Ada titik balik untuk datang pada Allah. Hanya karena kedegilan hati. Orang hanya ngomong, aku percaya pada Yesus. Yesus menunjukkan jalan titik balik, itu pun dia ngerti, tetapi dia tidak melakukannya. Sayang sekali. Kesempatan ini harus ditanggapi oleh manusia. Kesempatan ini harus ditindaklanjuti. Sehingga kepemilikan akan Yesus ini akan mengubah kehidupan kita. Jadi orang Kristen adalah orang yang memiliki perubahan di dalam hidupnya. Mari kita lanjutkan. Perubahan itu jangan jalan di tempat, tetapi perubahan itu kita lanjutkan supaya kesempatan indah ini tidak kita sia-siakan. Orang percaya harus menanggapi, bahkan menikmati. Apa yang harus dinikmati? Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Yesus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Yesus mempersembahkan darahnya melalui salib Golgota dengan tujuan supaya manusia berhenti untuk berpikir sia-sia. Pikiran sia-sia itu tidak ada di dalam kehidupan manusia. Melainkan mereka akan melihat dan menikmati perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia dari sehari ke sehari. Kelebihan darah Yesus yang harus menjadikan kebanggaan kita,
yang harus menjadikan kebanggaan semua orang percaya. Karena darah Yesus itu menyucikan hati nurani kita. Mengubah pola pikir kita. Ini sangat penting. Karena pola pikir yang sia-sia itu sudah diubah. Untuk menjadi pola pikir yang meninggikan Allah. Pola pikir yang percaya hidupnya akan dijamin oleh Allah. Jadi darah Yesus sangat penting. Darah Yesus juga mendidik kita agar kita beribadah dengan ibadah yang benar. Karena ibadah itu merupakan kebutuhan hidup manusia. Bangsa Israel di Mesir, Musa disuruh minta oleh Firaun. Musa, biarkan Musa mengatakan pada Firaun, biarkan bangsa Israel ini beribadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun tidak mengizinkan. Karena tidak mengizinkan, Firaun mendapatkan hukuman dari Allah. Dengan pelajaran ini, ibadah itu kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, ibadah itu kalau tidak dilakukan oleh manusia, hukuman yang akan diterima. Memangnya enak manusia hidup dalam hukuman. Bagaimanapun, sehebat apapun yang namanya penjara dihukum, itu tentunya tidak enak. Mungkin di dalam penjara bagi orang-orang yang punya duit ada fasilitasnya. Tetapi nama di penjara itu di luaran sana namanya sudah jelek. Allah kepingin menghapus itu. Allah kepingin membebaskan itu, bahkan menggantikan manusia hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Nah, hal ini harus kita nikmati dengan keberanian. Sudah dibebaskan, maka kita harus berani mengubah pola pikir. Kita harus berani mendekat dengan Allah. Karena Allah sudah memberikan kesempatan untuk bersekutu dengan manusia. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, bagi yang offline, perjamuan kudus nanti akan dibagikan. Dan ayat ini mengatakan, bukankah cawan ini adalah cawan ucapan syukur? Karena darah Yesus diberikan kepada setiap peserta perjamuan kudus. Bahkan di dalam Yohanes 6 mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian. Manusia hidup di dalam dunia ini diberi janji, Allah berjanji. Nah, janji Allah ini loh yang harus kita mengerti. Janji Allah ini loh yang harus kita nikmati. Banyak orang yang menyanyiakan. Dia menganggap, wah janji itu terlalu tinggi, tidak bisa untuk kita nikmati. Bodoh. Allah sudah berjanji supaya kamu hidup di dalam damai sejahtera Kristus.
Jadi perjamuan kudus itu kesempatan kita mengingat ada janji. Kesempatan Allah memberikan segala berkatnya. Nah, oleh sebab itu perjamuan kudus itu merupakan keuntungan bagi kita yang menikmati dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar ibadah, tetapi ibadah yang lebih dikhususkan lagi, ibadah yang lebih tinggi harganya. Karena di dalam ibadah itu janji damai sejahtera dilimpahkan pada kita. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Ya, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Perjamuan kudus memberi keberanian kepada kita. Berani untuk apa? Berani untuk menikmati janji Allah. Berani untuk hidup bersekutu dengan Allah. Hidup dekat dengan Allah. Bahkan Yesus mengatakan, ini loh jalan masuknya. Ini loh tiketnya. Tiket kemana? Tiket untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini harus kita sambut dengan iman kita. Maka saya seringkali mengatakan, ini loh dalam perjamuan kudus. Tuhan ada di depanmu. Kamu minta apa? Tuhan ada di depanmu. Persekutuan terjadi. Sehingga perjamuan kudus hari ini merupakan keberanian. Allah memberi keberanian, Yesus memberi keberanian untuk kita mendekat kepadanya. Khotbah, tinggal khotbah, baca Alkitab, tinggal baca Alkitab. Kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh firman hari ini. Perjamuan kudus akan tinggal perjamuan kudus. Hanya tinggal sejarah perjamuan kudus. Bagi mereka yang hidup kekristenannya stagnan. Berhenti di tempat. Tuhan katakan, ini aku buka pintu keberanian. Ini aku buka pintu persekutuan untuk kamu. Ini aku buka jalan menuju kepada Allah. Yang harus kita lakukan. Hari ini banyak berkat yang harus kita nikmati. Yang pertama, pikiran kita telah dibuka Allah. Bukan menjadi pikiran yang gelap. Tetapi pikiran yang memandang jauh ke depan. Pikiran yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerah-anugerah yang luar biasa. Yang kedua, Allah melalui perjamuan kudus hari ini memberi keberanian. Setiap orang diberi keberanian untuk datang kepada Allah, untuk bersekutu dengan Allah. Supaya dapat menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari yang indah Kau berikan pada kami. Persekutuan yang luar biasa Kau ajarkan kepada kami. Kami tinggal berani melangkah untuk makin dekat dengan Engkau. Karena kedekatan dengan Engkau inilah yang akan membawa iman kami tumbuh dan kami hidup di dalam iman. Bahwa damai sejahtera dapat kami nikmati hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, seperti biasa, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Indonesia telah bebas dari COVID-19. Sehingga masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak dapat kita kendorkan. Tidak seperti dulu, kenceng, kita harus dan harus. Tapi ini tidak. Hanya karena musim ini adalah musim kering, debu berterbangan, bijaksanalah sedikit. Pakai masker, supaya kita terbebas dari flu. Nah, yang kedua, doakan agar ibadah online ini terus jalan. Ibadah online ini untuk konsumsi teman-teman kita di luar sana. Maka bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ikut ibadah online punya tugas, punya kewajiban, yaitu membagi, share kepada teman-teman minimal 5. Supaya teman-teman yang di luar sana juga diberkati sama seperti Bapak Ibu Saudara. Doakan agar kru ibadah online sehat dan semangat. Doakan pula alat-alat ini awet. Dan doakan agar tempat-tempat yang kita pakai diberkati dan juga tempat-tempat ini menjadi sarana bagi teman-teman lain untuk ikut menikmati tempat yang kami tempati. Hari ini saya di bumi Hanoman, di kebun Hanoman. Letaknya itu daerah Karangpandan. Ya, Bapak Ibu dapat buka Google, dapat menikmati kebun yang sangat luas yang dibangun beberapa pondok yang dapat digunakan untuk istirahat, dapat disewa dan sebagainya. Nah, jadi mari Bapak Ibu doakan ibadah online. Lalu ibadah offline itu juga sudah ada. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 itu anak sekolah minggu jam 9 itu umum, setelah selesai ibadah umum ada ibadah muda remaja. Lalu hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab, hari Jumat ada ibadah permata dan ibadah cabang. Bagi Bapak Ibu yang kepengen menyemarakkan ibadah-ibadah yang ada, silahkan datang, silahkan mendaftarkan diri. Nah, itulah pengumuman yang kami umumkan. Lalu mari kita akhiri, dan sebelum kita akhiri kita akan naikkan doa-doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tercurah dalam hidup kami. Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita, menikmati firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan pimpin berkati, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati, terlebih Bapak Joko Widodo Presiden kami. Bapak berkati hamba-Mu, berkati Bapak Joko Widodo dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Dalam pelayanannya Tuhan pimpin berkati, instruksi-instruksinya Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Kami berdoa untuk para menteri, berkati mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati ibadah hari ini. Kau berikan kesempatan kami masuk bulan November, dan bulan ini telah Kau berkati. Maka Tuhan, izinkan kami
menikmati bulan November ini dengan menikmati berkat-berkat pemberian-Mu. Kami satukan hati berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Tolong Tuhan, belas kasihan yang akan memberikan anak kami kesembuhan yang sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan biarlah anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara tentang kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang saat ini juga membutuhkan Engkau. Ibu kita yang membutuhkan kaki-kaki yang kuat untuk beraktivitas. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Arin, kami bersyukur Engkau telah sembuhkan tumornya, tinggal kerapuan tulang. Engkau jamah supaya sehat. Pak Tris, Engkau juga jamah sehingga Pak Tris pun kuat di dalam mengikuti aktivitas-aktivitas kesehariannya dan di dalam mengikuti aktivitas-aktivitas di gereja. Engkau juga memberkati Ibu Setia Purnomo, penyakit seseknya telah Kau sembuhkan, tinggal kakinya Kau sambung kembali. Ibu Linda, Kau sembuhkan dari sakit asam urat, asam lambungnya, sehingga Ibu Linda boleh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapak, Kau telah menyembuhkan saudara-saudara kami. Dan saat ini kami bersyukur Engkau telah memberikan kesehatan kepada Pak Gito. Engkau telah memberikan kesehatan pada Lili. Engkau telah memberikan kesehatan pada Ibu Bambang, kepada Bapak Sriono, bahkan juga Ibu Petrus Sutresno. Mereka telah Kau jamah, mereka telah Kau sembuhkan, tinggal pemulihan yang mereka nantikan. Terima kasih Bapak. Kami telah mengakhiri ibadah. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau curahkan berkat-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani biar mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.